Kenapa uh, topik ini saya usulkan kemarin dibantu oleh teman-teman pendidikan.id untuk diangkat di forum ini karena masih ada miskonsepsi. Yang pertama, SKB 4 Menteri kemarin menjelaskan bagaimana pembelajaran di era new normal untuk daerah zona hijau yang tadi Pak Eka sebut di Sukabumi. Nah, yang 94%, gimana ceritanya kan gitu? Karena di SKB launching kemarin Mas Menteri hanya menyinggung yang zona hijau, yang kuning, orange sama merah seperti apa. Nah, ini sudah keluar sebelum SKB itu. Nah, makanya ini kayaknya banyak yang kelewat ya. Misalnya sudah kita bikin infografisnya, udah bikin videonya, udah bikin press release-nya. Ya, tapi karena orang pada sibuk yang mungkin ya, makanya ada baiknya saya coba ulas kembali apa sih isinya surat edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud yang nomor 15 tahun 2020 tentang pengaturan PJJ baik daring maupun luring. Jadi dua-duanya ini ya. Ini gambar yang kiri ini daring, ada internetnya, yang kanan ini luring, luar jaringan, nonton TV sama radio. Ini nontonnya bareng, radionya sampai TV ini dikane kabeh. Berbeken itu nanti. Jadi surat edaran ini sudah keluar sebelum SKB 4 Menteri yang kemarin untuk daerah yang zona hijau. Ini untuk semua zona ya, terutama di masa pandemi. Jadi itu backgroundnya ya, supaya teman-teman punya gambaran Bapak Ibu semua. Kita tidak membiarkan sekolah tidak terurus lah bahasanya. Ini nanti menyangkut gurunya, ya, orang tuanya, siswanya, bahkan kepala sekolah ada di sini, dinasnya ada di sini. Ini semua ada diatur apa yang harus dilakukan setiap stakeholder yang terkait. Nah, untuk mengawali, saya nggak akan banyak. Pertama adalah gimana sih pendidikan masa pandemik yang paling sederhana. Saya nyoba mengilustrasikan dalam bentuk yang paling sederhana yang kira-kira siapa saja bisa paham. Di bulan Maret kemarin, Presiden sudah menyampaikan pendidikan kita harus berani merubah dan berani berubah. Jadi kalau di masa pandemi seperti ini, mestinya guru ya nggak usah nunggu komando. Ya, karena guru punya kewajiban peserta didiknya, yaitu yang harus dilakukan terobosan. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, perubahan di dalam pendidikan itu suatu keniscayaan, apalagi sekarang seperti ini. Jadi udah nggak ada kita eyel-eyelan kudu-piye ya sekarang atau kemana. Nah, sedikit menyinggung, jadi kebijakan Mas Menteri yang kita semua sudah dengar adalah kebijakan Merdeka Belajar. Belajar itu apa saja yang harus dimerdekakan. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah fondasi dari Merdeka Belajar yang pertama dan utama adalah ini ada infrastruktur dan teknologi, 4 ini ya, kebijakan, prosedur pendanaan, kepemimpinan, kurikulum, pedagogi, dan SDM. 4 di bawah ini yang paling utama harus kita siapkan. Nah, satu yang kita akan bahas adalah infrastruktur dan teknologi yang berkaitan dengan PJJ. Ini nanti perannya teknologi seperti apa di sana. Nah, jadi intinya ini Bapak Ibu, ada 9 hal yang harus kita merdekakan. Nah, kenapa sih saya kok aduh ngomong ya? Ini supaya PJJ kita juga tidak ngelantur. Nah, PJJ itu ya tetap nanti kaidahnya menyenangkan, terbuka, ya, guru sebagai fasilitator, berbasis kompetensi, semua anak dilayani sesuai potensinya, ada teknologinya, relevan dengan dunia industri, anak guru bisa bebas berinovasi, dan ekosistem semua kita libatkan. Jadi ini tetap patokannya sama, mau pandemik, mau nggak pandemik, ya, mau new normal atau nanti kayak orde normal baru, ya, kenormalan baru, atau nanti ada lagi COVID lagi, ada barunya baru lagi, ya tetap ini. Nah, untuk guru supaya lebih detail Bapak Ibu, guru sebagai fasilitator, guru megang kendali, dan yang paling penting guru harus mampu mengoptimalkan keberadaan beragam sumber pengetahuan. Untuk pemanfaatan teknologi, ini saya yang perlu garis bawahi, yang 2 ini yang sudah dicanangkan Mas Menteri di tahun 2020-2024 sesuai dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama adalah mendorong penyediaan materi, ya, pengembangan kompetensi guru dan media ya untuk mengajar yang bermutu. Jadi intinya Bapak Ibu, kita semua guru didorong untuk membuat konten sebanyak-banyaknya. Kemudian gunakan media yang ada untuk mempermudah di dalam pembelajaran kepada anak.
peserta didik. Kemudian gunakan gawai ya, untuk berbagi, termasuk juga kita punya namanya website Guru Berbagi, nanti akan coba saya tampilkan lagi, sehingga praktek-praktek baik yang ada di seluruh pelosok Indonesia bisa disebarkan ke sekolah-sekolah yang lain. Nah, belajar yang tadinya terbuka di sekolah ya di ruang publik maksudnya ya, dan pindah ke rumah ya sifatnya ya personal, semua orang nggak boleh ya exterior di rumah kita. Jadi intinya anak sendiri di rumah. Kemudian yang kedua, tanggung jawab pembelajaran yang tadinya ada guru, sekarang hanya orang tua yang ada. Di tanggung jawab kemarin begitu awal-awal pandemik anak belajar dari rumah, orang tua yang stres duluan. Ternyata nggak hanya orang tuanya, anaknya juga ikut stres. Nah sekarang tanggung jawabnya sudah digeser ke rumah, ya, tanggung jawab pembelajaran. Yang kedua, metode penyampaian yang tadinya one size fit all, seperti itu lagi. Karena guru tidak ketemu anak dan anak berada di rumah masing-masing. Sehingga setiap anak harus dilayani secara personal. Bahasa Inggrisnya itu personalized learning. Personalized learning itu setiap anak akan menyelesaikan penugasan-penugasannya sesuai dengan kecepatan masing-masing juga. Ini yang harusnya kita pertimbangkan. Orientasi pembelajaran yang tadinya guru, siswanya belajar apa enggak, urusan belakang. Nah sekarang guru nggak bisa. Maksudnya hanya menyampaikan materi, karena desain sudah selesai. Desain sudah selesai. Makanya harus bagaimana caranya memastikan anak-anak bisa mendapatkan kompetensi yang kita harapkan, ya anak-anak difasilitasi dengan pembelajaran yang tadi Pak Eka sampaikan, melalui video, melalui lab maya yang ada di berbagai macam sumber belajar, termasuk di rumah belajar yang ada di Kemdikbud. Nah, yang paling mendasar adalah peran teknologi. Teknologi yang tadinya dipandang sebelah mata, peran teknologi yang tadinya sangat minim sekarang menjadi dominan. Dan ini harus kita sikapi, dipastikan secara pelaksanaan itu ada di rumah. Jangan sampai kita maksa pakai daring tapi sekolah rumahnya nggak punya. Nah, evaluasi belajar yang tadinya itu paper pencil test, ya, pilihan ganda, ya, harus dirubah ke project base. Pandemi seperti ini, jelas kita nggak bisa memantau anak, ya bikin project base penilaiannya. Kalau saya rangkum, ya teman-teman, dari 6 aspek pendidikan di masa pandemi sekarang, di era new normal nanti akan berubah. Kalau saya rangkum, di era new normal nanti akan seperti ini. Apa yang akan terjadi? Akan terjadi perubahan besar peran guru, peran orang tua, dan peran siswa. Makanya berubah itu harus kita mulai dari diri kita. Dari mana? Dari yang paling kecil. Kapan? Ya sekarang.